baru sedikit ya kebukanya. Iya. Biasanya ini pas sunatnya tipis ya. Sering gitu? banget, banyak banget pasien bayi ini tipis pas lagi tindakan. Lagi ditindakan. Jadi jangan khawatir. Cuma rata-rata respon bayi itu kalau kita ganggu ya tipis. Iya. Tahu ya? Sebelum mulai videonya, pastikan ya subscribe channel Keluarga Muda. Halo, kembali lagi di channel Keluarga Muda. Kali ini bersama Ali, kita mau sharing terkait sama waktu Rashid sunat ya. Lu kasih tahu nih, Rashid tuh sunatnya di umur berapa dan kenapa sih Abah tuh memutuskan untuk nyunatin Rashid di umur segitu? Jadi waktu itu Rashid umur 4 bulan ya, umur 4 bulan sunat. Nah, alasannya kenapa sih kita nyunatin Rashid di usia dia saat itu? Yang pertama adalah sunat bayi itu udah banyak banget ya dilakuin. Terus yang kedua adalah karena untuk ngebersihin penis bayi itu nggak mudah gitu ya. Kita harus benar-benar telaten. Terus juga untuk maintenance penggantian popoknya harus benar-benar kita jaga gitu. Kalau misalkan memang kita nggak mau terjangkit dengan yang namanya ISK gitu kan. Nah, sehingga pada saat itu kita memutuskan bahwa oke nih, Rashid kayaknya harus kita sunatin. Ini kita cuma sharing aja ya, kita cuma sharing, nggak bermaksud untuk menghasut atau mengajak kalian untuk sunat bayi. Jadi itu nanti diserahkan kepada pilihan kalian masing-masing, apakah kalian akan sunat waktu bayi atau misalkan nanti sebelum SD gitu, atau misalkan nanti setelah SD, itu tergantung dari kalian dan mungkin anaknya ya. Oh iya, sebenarnya Rashid pun tergolong sunat bayi yang telat ya gitu, karena dimana dia disunat di umur 4 bulan dan alhamdulillah itu waktu itu Rashid 4 bulan udah mulai belajar tengkurap gitu kan. Jadi lagi mau mulai aktif-aktifnya gitu, nggak cuma yang bayi diem aja gitu. Nah, itu jadi kita sempet rada worry di situ juga sih. Waktu itu sunatnya pakai metode apa dan kenapa pilih metode itu? Waktu itu Rashid sunat pakai metode klem. Jadi ini metode dari Dokter Mahdian. Kenapa sih kita Rashid sunat dengan metode klem ini? Jadi untuk usia Rashid saat itu pilihannya adalah misalkan kita mau sunat di rumah sakit itu harus ke dokter spesialis bedah, dimana Rashid pun harus dibius total gitu. Jadi kita juga sedikit worry ya, di usia Rashid yang masih 4 bulan masa kita harus bius total gitu kan. Terus yang kedua terkait sama budget, jika bedah di rumah sakit itu kurang lebih mungkin sekitar minimal 10 juta gitu kan. Mungkin harga setiap rumah sakit berbeda-beda, namun kita sempat studi itu ya itu harga yang paling minimal gitu. Nah, lalu kita pun akhirnya pilih alternatif seperti pada umumnya ya, sunat di klinik gitu kan. Sunat di klinik, kita bandingin, kita comparein seperti apa. Akhirnya kita memutuskan untuk Rashid sunat di rumah sunatan Dokter Mahdian. Nah, ini kenapa? Karena yang pertama untuk metode klaim ini itu sudah mendapatkan izin dari Kemenkes, terus juga sudah direkomendasikan oleh WHO seperti itu. Terus juga metode klaim ini dia mengklaim bahwa tanpa perlu bius dan juga tanpa jahit seperti itu kan, dengan hasil maksimal gitu. Saat itu dikondisikan lagi dengan kondisi anaknya ya gitu, karena kebetulan Rashid masih 4 bulan. Setelah kita kayak datang tuh sempat diskusi juga dengan dokternya gitu, dokter Kevin. Nah, akhirnya ini tetap harus dibius ya, kasihan gitu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan juga gitu. Cuman hanya bius lokal di sekitar penisnya aja sih, seperti itu. Apa? Masih ingat gak kira-kira waktu itu harganya berapa ya?
waktu itu kurang lebih sekitar 1,9 juta ya. Itu udah all in ya. Jadi kita sunat, kontrol lagi minggu depan, misalkan ada keluhan atau apa itu mereka udah tanggung jawab, jadi hadiah sekian gitu. Jadi mau datang ibaratnya setelah sunat datang berapa kali pun itu mereka welcome aja gitu. Kita juga udah dapat obat ya, obat waktu itu obat minum sama ada obat bersihin luka-luka sih waktu itu. Coba di review gimana sih si klinik Dr. Mahdian itu, prosesnya seperti apa waktu itu? Waktu itu kan kita sunat tahun 2020 ya, 19 Agustus 2020. Terus kita sistemnya booking dulu ya, booking via WhatsApp. Nanti pada saat H-1 dan juga itu kita di notif tuh dapat antrian yang berapa gitu. Jadi pas kawin antrian jam sekian, itu kemungkinan silakan datang di jam sekian gitu. Bahkan 15 sampai 30 menit sebelum jadwal itu kita di notis lagi nih gitu kan. Di reminder lagi gitu kan. Ini udah jalan belum kayak gitu. Nah, untuk lokasinya tempatnya sih oke ya gitu ya, di ruko yang cukup luas gitu kan dari ruang tunggunya, terus juga tetap fokus dijagain. Nah, pada saat proses pendaftaran registrasi ulang sudah nggak lama kita langsung naik ke ruang pembedahannya ya gitu. Nah, di situ sih udah kita juga misalkan kan di situ sih udah disterilin pakai kayak perlak ya, cuman ya karena kita misalkan mau bawa selimut sendiri atau itu diizinin sih kayak gitu. Terus ya udah Rashid disunat, awalnya dia biasa aja cuman bingung nih gue di mana gitu. Rashid juga abis itu langsung dia cuma ngeliatin, tapi ketika dia dibius udah langsung ngejer nangis. Ya udah selama proses penyunatannya sih kurang lebih sekitar 30 menitan sih gitu, dari proses bius, terus pemasangan klem, pemotongan kulitnya, terus juga sama udah dibersihin terakhir, dicek itu ya kurang lebih sekitar 30 menitan sih. Kalau misalkan untuk yang udah gedean sih waktu kita ngantri juga mungkin sekitar cuma 15 menit ya prosesnya gitu kan. Setelah proses sunat itu kita 1 minggu setelahnya itu kan kita kontrol lagi ke sana. Nah Rashid ingat tempat gitu kan, terus baru mau masuk ke ruangannya aja dia udah nangis, udah ngejer gitu. Jadi kita datang untuk kontrol pasca sunat untuk melakukan pelepasan klaim ya. Klaimnya dilepas, ternyata aman gitu kan, nggak terjadi pendarahan atau apa gitu, pemotongannya juga hasilnya bagus. Cuma karena Rashid ini tergolong masih anak bayi gitu, jadi setelah dokter melakukan lepas klaim itu ternyata ada terjadi pembengkakan yang di sekitar kulit hasil pemotongannya gitu. Nah, dokter pun menjelaskan bahwa pembengkakan ini normal terjadi dalam proses sunat bayi, apalagi waktu itu juga Rashid ada indikasi fimosis gitu di awal-awal pas kita mau sunat ya, karena dari proses pembersihan penisnya yang kurang maksimal seperti itu. Dan kita perlu kontrol sekitar 2-4 minggu gitu. Jika memang misalkan hasilnya sudah membaik berarti oke, cuman kalau enggak nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Ternyata setelah sekitar 4 minggu nggak ada perubahan gitu ya pada si bengkaknya itu. Akhirnya kita chatting gitu ya, sering WA sama dokternya gitu, sama dokter Kevin, terus kayak dijelasin segala macam. Tapi akhirnya pas udah 4 minggu kita dok nih udah 4 minggu nih gitu kan, gimana? Oh ya udah berarti ini harus dilakukan pemotongan seperti itu. Setelah 4 minggu itu kita balik lagi kan ke dokternya gitu. Nah cuman balik lagi tuh pas
bener-bener datang nih anak apal tempat gitu kan, kayak pas lagi vaksin gitu, apal tempat langsung ngejar langsung nangis tuh pagi pas ngeliat dokternya gitu kan. Ya udah akhirnya kita sharing sama dokter, terus kata dokter ya udah nggak apa-apa, nanti proses pemotongannya ketika memang anaknya udah siap aja gitu, bahkan udah gede pun nggak masalah kata dia gitu kan. Yang penting dokter dan si klinik ini tetap bertanggung jawab terhadap proses sunatnya Rashid gitu kan. Terus ya udah kita akhirnya pulang lagi tuh gitu, kita tidak melakukan tindakan apapun. Cuman setelah seling beberapa hari kita memutuskan gitu kan, kita coba WA dokternya, kita minta, dok boleh nggak sih kalau misalnya tindakannya dilakukan di rumah, soalnya biar anaknya juga nggak keinget tempat kliniknya gitu sih. Dan kita juga kalau misalkan mau mundur lagi juga malah nggak tega sama Rashidnya, akan keburu tambah ngerti. Akhirnya setelah kita minta seperti itu, dokternya mau dan rumah sunat juga ngizinin ya. Akhirnya ya udah gitu, atur jadwal, akhirnya datang ke rumah. Dokter beserta ada 2 perawat ya, lengkap semuanya, APD-nya juga, terus peralatannya juga. Dan di sini prosesnya adalah untuk pemotongan bengkaknya ya. Nah, yang bengkaknya ini yang dipotong sehingga harus dijahit sekitar 1 atau 2 jahitan gitu, bukan disunat ulang. Jadi hanya untuk ngerapihin aja nih bagian-bagian yang tadi bengkaknya itu. Sudah prosesnya cepat ya, kurang lebih sekitar 15 menit. Kasih juga di situ ibaratnya ditemani juga sama saya gitu, sama jidanya. Terus habis udah selesai, kita juga dikasih obat untuk proses recovery-nya. Terus juga dijelasin ini bengkaknya normal ya, karena kan baru habis tindakan, nanti mungkin 1 atau 2 hari hilang. Sudah setelah proses itu akhirnya alhamdulillahnya benar gitu kan, prosesnya selesai, hasilnya bagus semua. Ya udah kita follow up lagi nih, dok hasilnya seperti ini ya, sudah dinyatakan bahwa proses sunatnya sudah selesai. Mungkin ada yang nanya ya, untuk metode klaim ini setelah sunat boleh nggak sih pakai pampers gitu? Nah sebenarnya untuk metode klaim ini bisa habis melakukan sunat jadi klaim kita pakai pampers. Cuma kita tetap pakein Rashid celana sunat supaya ketika memang Rashid habis kencing ya kita langsung tahu gitu, jadi kita bisa langsung bersihin. Kalaupun bisa mau pakai pampers ya silakan aja gitu, cuman ya pasti kan rajin kontrol ya. Tapi kalau celana sunat kan otomatis basah atau rembes kan, oh lagi kencing nih, jadi kita bisa langsung bersihin aja sih gitu. Sekian sharing terkait sama dulu gimana Rashid sunat dengan metode klaim di usia 4 bulan. Jangan lupa komen kalau misalnya ada yang mau ditanyain sekitar proses sunat Rashid. Jangan lupa juga buat di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk selalu update video-video dari Keluarga Muda Channel. Oke, terima kasih.